Oke, baik, kita akan lanjutkan dari sistem selanjutnya, yaitu pada tahun 1942 beliau ini menggagas santri asrama, yaitu pesantren di tempat Pasirayu, Kecamatan Sukaheji, Majalengka. Ini adalah pesantren modern mencetak santri plus teman. Jadi bukan hanya plus agama, tapi ekonomi, sosial, dan lain-lain itu juga berkembang, teman-teman. Nah, santri asrama ini berasal dari bahasa Kawi, Jawa kuno, yaitu yang artinya tempat yang suci, damai. Ini disebabkan karena apa? Pada Kongres Persyarikatan Ulama di Majalengka ini, Ki Haji Abdul Halim ini menyatakan bahwa tidak hanya ilmu agama saja, tapi seluruh aspek juga dikembangkan, karena juga santri asrama ini pembaruan kurikulum pesantren, karena untuk mendirikan pendidikan tradisional yang sebelumnya hanya memberikan pelajaran agama. Pada tahun 1932, teman-teman, nama sekolah ini berubah menjadi Madrasah Darul Ulum. Dan pada tahun 1942, Perserikatan Ulama menjadi Perserikatan Ulama. Jadi sama ya, Perserikatan Ulama. Jadi kan persyarikatan itu yang dulu, terus perserikatan ini yang saat ini. Berarti ki Halo, sistem pendidikan persyarikatan ulama, teman-teman. Ini ada tradisional dan modern. Kalau tradisional itu sistemnya itu halakoh. Halakoh itu jadi seorang ustadz atau kiai duduk di hadapan santri-santrinya dan membacakan materi, dan santri-santrinya hanya memaknai, mendengarkan, ataupun bisa beringkar atau bersaf. Nah, itulah seperti itu. Jadi di sini siswa atau santrinya itu lebih pasif, dan ustadznya ini lebih aktif dalam menerangkan dan memaknai kitab-kitab. Lalu karena beliau pernah ke Mekah, ada lembaga Bab As-Salam dekat dengan kota Mekah dan yang lainnya di Jeddah. Kemudian ini terinspirasi karena kedua lembaga ini, sehingga dihapuskannya sistem halakoh dan diganti sistem kurikulum modern dengan mengorganisir kelas-kelas atau menyusun kurikulum menggunakan bangku dan meja. Nah, sistem pendidikan modern ini adalah satu kesatuan unsur-unsur yang merupakan keseluruhan organis daripada usaha yang mewujudkan pendidikan bangsa mencapai tujuan nasional yang berdasarkan perkembangan atau kebutuhan zaman serta dengan jiwa bakal minat kurikulum yang disediakan oleh pemerintah. Jadi di sini juga akan lebih mengembangkan bakat minat teman-teman. Jadi di sini juga ada inovasi pendidikan, di mana inovasi ini diartikan itu hasil dari penemuan atau discovery untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah pendidikan. 6 bulan setelah Hayul Qulub, jadi setelah 6 bulan itu organisasi di bidang ekonomi itu tadi perdagangan Cina terkait membuat pertikaian adu mulut maupun adu fisik yang dianggap ini dilarang. Terus mendirikan Jamiah Al-I'nad Al-Muta'alimin, pendidikan modern, kurang disukai. Lalu mengadakan hubungan dengan Jamiah Khairat Al-Irsyad, lebih untuk memahami bahasa Arab. Jadi kita lebih berkembang. Terus pada tahun 1932 banyak di sekitar wilayah tersebut ini mendirikan madrasah. Terus tadi beliau mengatakan bahwa Kongres Perserikatan Ulama beliau berpendapat bahwa pelajar-pelajar ini bukan hanya belajar ilmu agama, kan tapi ilmu umum, ilmu bahasa, ilmu keterampilan, dagang,
dan lain-lain. Pertanian ini harus mereka punyai, harus dibekali sebagai apa? Sebagai nantinya untuk perkembangan individu setelah lulus. Lalu ada pengaruh didirikan Perserikatan Ulama pada sistem pendidikan. Dengan pembaruan yang beliau terapkan dalam organisasi seperti halakoh, kelas. Nah, ini tadi tidak hanya mendapatkan ilmu umum, tapi juga keterampilan yang akan didapatkan. Jadi madrasah tidak hanya agama, kan, tapi keterampilan ini juga ditekankan. Sehingga apa? Sehingga ini angka pengangguran di Indonesia itu akan berkurang karena mereka tidak hanya mengandalkan pengetahuan, akan tapi keterampilan juga bisa ditekankan. Oke, dapat disimpulkan bahwa pendiri organisasi Perserikatan Ulama adalah Kiai Haji Abdul Halim. Beliau lahir di desa Cipularang, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 4 Syawal 1304 Hijriah. Untuk memantapkan langkahnya, beliau mendirikan Hayrul Qulub 1912. Tujuannya ini membantu anggota dalam persaingan pedagang Cina. Pada tanggal 16 Mei 1916, beliau mendirikan Jamiah Al-Iqna Ta'limin. Pada tahun 1915, ini dibubarkan. Pemerintah menyebabkan terjadinya kerusuhan karena tidak suka dengan Indonesia. Sejak itu resmi dibubarkan, namun pada tahun 1916 beliau mendirikan Jamiah I'ana Al-Muta'alimin dengan sahabatnya HOS Cokro Minata, Presiden SI. Beliau bisa mendirikan Perserikatan Ulama. Yaitu ada dua sistem, yaitu sistem pendidikan tradisional dengan halakoh tadi dan pendidikan modern yaitu dengan bangku dan meja. Dan pengaruhnya hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.